Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari. Saya dari program PGSD semester 7. Di sini saya akan menjelaskan secara kurikulum tahun 1947, 1952 dan 1968. Pada kurikulum tahun 1947, awalnya kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebutkan kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development konforis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Untuk ciri-cirinya, pada kurikulum 1947 yang pertama, tidak menitik beratkan pada pendidikan pemikiran atau kognitif. Yang kedua, lebih menekankan pendidikan karakter atau watak. Yang ketiga, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Yang kelima, lebih diperhatian terhadap pendidikan kesenian dan jasmani. Kelebihannya dari kurikulum tahun 1947, yang pertama, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan, serta kurikulum 1947 itu mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Untuk kekurangannya dari kurikulum 1947 itu dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan, sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah, belum dimiliki orientasi pada ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ke arah afektif. Belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Untuk kurikulum tahun 1952, pada kurikulum ini yaitu mengalami penyempurnaan. Dengan namanya yang asalnya yaitu Rencana Pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, dan yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya dari kurikulum 1952, yang pertama, sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang kedua, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus mata pelajaran. Fokusnya pada pengembangan pancawardhana, yaitu ada apa saja? Ada daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral.
Pada kelebihannya, kurikulum 1952 ini telah mengarah pada sistem pendidikan nasional, walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk kelebihannya yang kedua, yaitu materi pelajarannya itu sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Itu adalah kelebihannya dari kurikulum 1952. Untuk kekurangannya, pada kurikulum 1952 itu karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Untuk materi, pelajarannya belum berorientasi masa depan karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Untuk kekurangan kurikulum 1952 yang ketiga, yaitu kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru. Karena setiap mata pelajaran itu sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Dalam hal mempersempit kreativitas dan inovasi guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Pada kurikulum tahun 1968, kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum dari pendidikan Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Dasar kurikulum 1968 adalah TAP MPRS nomor 27/MPRS/1996, yaitu tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Dari segi tujuan pendidikan, bahwa kurikulum di tahun 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Untuk isi pendidikannya diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Sedangkan untuk ciri-cirinya dari kurikulum 1968, materi pendidikan dan kebudayaan itu adalah Masyuri Sarjana Hukum 1968 sampai 973. Untuk yang kedua ciri-cirinya yaitu sifat kurikulumnya korelatif subjek. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran SD itu ada 10 bidang studi. Sedangkan untuk SMP ada 18 bidang studi. Bahasa Indonesia dibedakan atas bahasa Indonesia 1 dan bahasa Indonesia 2. Sedangkan untuk SMA jurusannya yaitu 18 bidang mata studi.
Yang keempat, penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu sastra, sosial budaya, dan ilmu pasti pengetahuan alam atau yang disingkat dengan PASPAL. Sedangkan untuk kelebihannya pada kurikulum 1968 itu bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Terus struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Sedangkan untuk kekurangannya pada kurikulum 1968 itu, yang pertama, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Yang kedua, muatan materi pelajaran bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Terima kasih yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.